Halo sahabat-sahabat fisika asik, ketemu lagi sama Pak Andi. Kali ini kita akan membahas tentang soal tentang rangkaian arus bolak-balik. Jadi kita ambil saja satu soal tapi merangkap ke semua persoalan gitu. Jadi kelar dalam satu soal ini. Kalau untuk teorinya ini sudah dibahas pada channel sebelumnya. Jadi kalau masalah teorinya, konsep dasarnya itu apa rumus-rumusnya, itu sudah ada pada channel sebelumnya. Ini adalah untuk pembahasan soalnya. Oke, kita mengacu pada buku ya. Jadi 101 penuntun paham fisika untuk kelas 12 mengenai arus bolak-balik. Di sini ada arus bolak-balik di sini. Nah, ini arus bolak-balik. Oke. Kita lihat bagaimana penyelesaian soalnya. Jadi perhatikan rangkaian RLC di bawah ini. Jadi rangkaian seri, hambatan atau resistor, induktor dan kapasitor. Jadi lalu rangkaian ini dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan persamaan V sama dengan 50 sin 125T. Nilainya ini ada 8 ohm, induktornya 32 mega Henry, kapasitornya 800 mikrofarad. Pertanyaannya atau tentukan tentukan tegang maksimum, tegang efektif, tegang dari puncak ke puncak, dan tegang rata-rata. Kita lihat dulu yang A. Tegang maksimumnya ya, tegang maksimum A ya. Jadi dari persamaan sebelumnya bahwa V itu Vm sin omega T. Jadi dengan persamaan dihubungkan dengan arus bolak-balik, dia menjadi V sama dengan 50 sin 125T. Maka ini adalah nilai V maksimum. Jadi tegang maksimum kita adalah 50 volt. Nah, itu tegang maksimumnya. Kemudian tegang efektif. Nah, pada teori sebelumnya, tegang maksimum itu adalah akar 2 dari V efektif. Kalau gitu dimasukkan sini 50 sama dengan akar 2 dikali V efektif. Maka V efektif sama dengan 50 per akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2, berarti ini 25 akar 2 volt. Nah, ini 25 akar 2 volt ya. Karena tanda akar sebagai penyebut itu belum selesai. Kemudian yang berikut tegangan dari puncak ke puncak. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelasin tegangan dari puncak ke puncak itu lambangnya PVV ya, gitu ya, sama dengan 2 kali V maksimum. Berarti ini 2 dikali 50, berarti tegangan dari puncak ke puncak 2 kali 50 100 volt. Nah, ini dia. Kemudian berapakah tegangan rata-rata? Kita tahu tegangan rata-rata itu sama dengan 2 Vm per P. 2 Vm itu sama dengan VVV. Boleh juga kita bikin tegangan dari puncak ke puncak per P. Jadi kalau itu tegangan rata-rata adalah 100 per P ya, 100 per V volt. Ingat V itu 3,14 ya. Jadi bisa diselesaikan dengan dibagi dengan angka 3,14. Jadi kalau soalnya esai sampai P saja boleh 100 per V volt. Nah, itu kira-kira jawaban nomor A. Jadi tegang maksimum, tegang efektif, tegang dari puncak ke puncak, tegang rata-rata. Yang B, berapakah reaktansi induktifnya? Nah, kita tahu reaktansi induktif itu adalah XL. Nah, XL itu omega L. Jadi kalau gitu omega kita dari persamaan tadi Vm sin omega T, ini nilai omega nih. Jadi omega kita 125. Jadi 125 dikalikan dengan L. L kita 32 mili-Henry. Jadikan 32 10 pangkat min 3 Henry. Ya. Min 3 Henry. Jadi kalau kita kalikan dia menjadi 125 dikalikan dengan 3
Maka kita dapatkan angkanya nanti adalah 4000 atau 4 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini coret. Maka SL kita adalah 4 ohm. Nah, itu namanya reaktansi induktif. Kemudian berapakah reaktansi kapasitif? Kita tahu reaktansi kapasitif itu XC seper omega C. Jadi seper omega kita tadi 125 dikali dengan C 800 mikrofarad. 800 mikrofarad berarti 810 pangkat min 6 farad. Jadi kalau gitu XC sama dengan 1 per 125 dikali dengan 8. Ini sama dengan plus 2 min 6 min 4. Min 4 naik ke atas pangkat 4. Nah, itu pangkat 4. Kemudian 10 pangkat 4 per 12 ke 8 1000 berarti 10 pangkat 3. 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 3 10 ohm. Nah, kalau gitu ini reaktansi induktif, ini reaktansi kapasitif. Kemudian pertanyaan berikut, kalau itu berapakah impedansi? Nah, kita tahu impedansi Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah SL kurang XC dikuadratkan. Maka impedansinya akar dari R kuadrat 8 ya. 8 dikuadratkan berarti 64. Ditambah SL kurang XC. Berarti 4 kurang 10 min 6. Ya, 4 kurang 10 kuadrat. Berarti ini 64 ditambah 4 kurang 10 min 6 dikuadratkan jadi 6. Dikuadratkan jadi 36. Ya, ini dia. Berarti ini akar daripada 36 tambah 64 akar 100. Berarti ini 10 ohm. Nah, itulah impedansinya. Nah, itu impedansi. Yang C berapakah kuat arus maksimum? Nah, kuat arus maksimum bisa kita ambilkan dari ini I sama dengan V per Z ya. Jadi kalau nanti I-nya maksimum, V-nya ada maksimum. Nah, jadi V maksimum kita tadi adalah 50. Jadi 50 dibagi Z. Z kita 10. Berarti arus kita 5 ampere. 50 dibagi 10. Kemudian yang berikut kuat arus efektif. Nah, kita tahu I maksimum sama dengan V tadi. I efektif dikali akar 2. Dikali akar 2. Berarti I maksimum kita 5 sama dengan I efektif akar 2. Berarti I efektif sama dengan 5 per akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Berarti 5 per 2 2,5 akar 2 ampere. Nah, ini efektifnya. Kemudian berapakah kuat dari puncak ke puncak? Ini sama dengan tadi IPP sama dengan 2 kali I maksimum. Berarti ini 2 dikali I maksimum kita 5. Berarti ini 10 ampere. Kemudian berapakah arus rata-rata? Jadi arus rata-rata, I rata-rata sama dengan tadi. Jadi sama dengan IPP atau arus dari puncak ke puncak dibagi dengan P. Boleh juga nanti 2 arus maksimum dibagi dengan P. Jadi kalau gitu ini 10 per Pi ampere. Nah, gitu ya. Oke, nomor D. Nomor D, apa sifat rangkaian? Diagram fase, grafik, persamaan tegangan terhadap arus dan arus terhadap tegangan. Sekarang sifat rangkaian dulu. Tadi kita mendapatkan SL itu 4 ohm. XC-nya 10 ohm. Berarti XC kita lebih besar daripada SL. Maka kita sebut rangkaian bersifat kapasitif. Jadi dia bersifat kapasitif. Nah, itu sifatnya.
Kalau nanti dia SL lebih besar bersifat induktif. Ya. Jadi kemudian yang berikutnya bagaimana diagram fasornya. Ya, jadi diagram fasor itu begini. Kalau kita lihat tadi SL kita 4. Kita tahu grafik SL itu yang Y positif. Jadi ini SL kita 4 ohm. 4 ohm. XC kita 10, berarti ke bawahnya lebih panjang kalau kita lihat dari secara vektor. Karena dia nilainya 10. Jadi kalau itu ada selisih, karena vektornya berlawanan, berarti ada selisihnya. 10 kurang 4, berarti 6. Berarti 6 arah ke bawah. Kenapa? Karena ke bawah lebih besar. Jadi ini 6 nih. Nah, ini adalah SL kurang XC sama dengan 6. Nah, berarti nilainya 6. Akibatnya ini adalah I, kemudian ini adalah R-nya, maka terbentuklah vektor ini, terbentuklah segitiganya begini. Nah, gini. Maka diagram fasornya seperti ini. Ya, kenapa? Karena XC-nya lebih besar, maka vektornya mengarah ke bawah, berarti dia terletak di kuadran keempat. Nah, ini diagram fasornya. Nah, begitu kita menganalisanya ya, secara diagram fasor. Kemudian bagaimana bentuk grafiknya? Ya, sekarang grafiknya karena rangkaian bersifat kapasitif, berarti I lebih dahulu daripada V. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Ya, ini adalah I. Nah, ini adalah I. V-nya ketinggalan karena rangkaian bersifat kapasitif. Berarti V-nya nanti ketinggalan ya. Berarti V-nya begini. V-nya gini deh. Nah, ini V. Ya, jadi ini adalah I, ini adalah V. Nah, bentuk grafiknya. Ya, jadi grafiknya. Kemudian yang berikut bagaimana bentuk persamaan tegangannya. Jadi nanti kalau kita lihat persamaan tegangannya, kita lihat dulu bagaimana diagram fasor grafik persamaan tegangan terhadap arus. Jadi persamaan tegangan kita begini. I sama dengan IM sin omega T, maka V sama dengan VM sin omega T min fase. Nah, kira gitu deh. Itu persamaan tegangannya. Jadi dia ketinggalan sebesar fasenya kita nggak tahu. Nanti kita cari berapa fasenya. Kalau kita cari fasenya bisa nih. Jadi kita cari tan theta. Tan theta atau tan fase ini sebagai tan fasenya. Nah, ini tan fasenya. Jadi fase berarti kita pakai tan fase sama dengan SL kurang XC per R. Kayak itu persamaannya. SL kita tadi 4. XC kita 10. Dibagi dengan R. R kita 8. Berarti ini min 6 per 4 atau min 6 per 8 atau min 3 per 4. Maka fasenya min 50. Min 37. Min 3 per 4 kan, berarti min 37 derajat. Nah, ini. Berarti ini dia ketinggalan sebesar 37 derajat. Maka nanti kalau kita cari persamaannya V sama dengan VM sin omega T min 37 derajat. Nah, gitu. Jadi artinya V ketinggalan daripada I karena rangkaian bersifat kapasitif sebesar 37 derajat. Nah, ini dia persamaan tegangan terhadap arus. Kemudian yang E. Yang E, berapa tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor dan tegangan total. Berarti kalau tegangan pada resistor VR, I kali R. Ya, I kita sudah kita dapatkan tadi. Dapatnya I adalah nilai I 2,5 akar 2. Berarti I sudah kita dapatkan tadi 2,5 akar 2.
dikalikan dengan R, dikalikan dengan 8. Berarti hasilnya adalah 20 akar 2 volt. Nah, ya. Kalau VL, I kali SL. Nah, I kita sudah ada tadi 2,5 akar 2 dikali SL. SL kita 4. Berarti hasilnya 10 akar 2 volt. Ya, 10 akar 2 volt. 2,5 akar 2 ya, berarti kali 4, berarti 10 akar 2. Kalau VC, I kali XC. Nah, I kita tadi 2,5 akar 2, XC kita tadi 10. Berarti ini 25 akar 2 volt. Karena I-nya sama. I-nya sama, karena rangkaian seri itu I-nya sama. Yang berikut, berapakah tegang total? Tentu tegang total akar dari VR kuadrat ditambah VL kurang VC dikuadratkan. Maka VR kita tadi 20 akar 2 dikuadratkan ditambah VL kurang VC. Berarti 10 akar 2 dikurang 25 akar 2 dikuadratkan. Maka hasilnya di sini adalah ini 800 ya, 800 ditambah dengan ini min 15 berarti 225 akar 2 berarti 2 dikali 2 ya, kali 2 berarti hasilnya adalah 800 ditambah dengan 450. Berarti akar dari 1250 ya, akar dari 1250 volt. Nah, ini. Yang berikut, yang terakhir, yang D, berapakah faktor daya? Faktor daya. Kita tahu faktor yang F ya, yang F. Faktor daya itu adalah cos fase R per Z. Ya, R kita adalah 8. Z kita tadi dapatnya, impedansi kita tadi adalah 5. Jadi R per Z, impedansi 10. Berarti hasilnya 4 per 5. Itu namanya faktor daya. Yang berikut, berapakah daya disipasinya? Maka boleh kita buat I kuadrat R. Ya, I kuadrat R, I kita tadi 2,5 akar 2. Ya, 2,5 akar 2 dikuadratkan dikalikan dengan R8. Berarti 2,5 akar 2 dikuadratkan sama dengan 12,5 dikali 8. Maka hasilnya adalah 12,5 kali 8 berarti 100 watt. Nah, itu kira-kira. Oke. Nah, jadi itulah contoh soal kita. Yang satu soal pertanyaannya banyak, sudah merangkap ke semua pertanyaan dalam arus bolak-balik. Jadi kemudian mungkin video ini bisa diulang-ulang kembali, bisa dipahami ya, sampai mengerti, mulai dari video yang satu tentang teori dengan soalnya. Oke, selamat mempelajari materi arus bolak-balik ini karena sudah lengkap pertanyaannya. Mudah-mudahan siswa semuanya bisa mengerti dengan channel ini. Oke, fisika itu asik.